Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari. Dan juga ada beberapa saham request dari Sobat anggota Joker Trader. Sebelumnya, emiten jajan sore juga saya akan review di awal pembagian, di mana jajan sore ini sendiri berbeda caranya dari taking profit, dan saya akan mencoba mengulas kembali bagaimana jajan sore sepatutnya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG di sini sesuai dengan tren area kita, di mana area range demand yang akan diuji memang di range 6.617 hingga 6.605. Potensi kalau kita lihat dari jenis candlenya masih cenderung sangat dalam ya, dari lebar dan body candle yang cukup kuat. Potensi seharusnya bisa turun kembali menuju area 6.511 hingga 6.484. Dan kemungkinan besar akan membentuk pola double bottom. Itu menjadi gambaran baik ketika memang tren penurunan masih cukup jauh. Tetapi jika dia mampu pullback, kita masih cukup berhati-hati jika tidak mampu melewati area break bullish di 6.665. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi, di mana tren volume yang sudah distribusi sudah cukup besar dan bertahap mengalami peningkatan pula. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang sudah floating profit, bisa mengalokasikan profitnya dulu untuk menyiapkan cash untuk pembelian buy on weakness. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah jajan sore untuk Sobat Joker Trader, ada saham TYRT. Posisi TYRT di sini cukup menarik ya, dia akan menguji kembali area 75 dan 77. Jika teman-teman mengambil posisi pre-close tadi untuk jajan sore dan mendapat posisi harga di 73, teman-teman bisa langsung order sell di besoknya, ada di order sell 75 dan 77. Paling tidak jika teman-teman ingin mengantisipasi cut loss, teman-teman bisa mengantisipasi dia di bawah 71. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi, dan saya pikir tren TYRT untuk buy on weakness di posisi pre-close sudah cukup tepat, dan kita order sell di 75 dan 77. Ingat, saham jajan sore ini merupakan saham yang taking profitnya hanya 2-5% saja. Selebihnya itu adalah bonus. Lalu ada saham GSMF. GSMF di sini bertahan di area pantulannya di area 198 dan 192. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan entry di bawah 200 ya. Dengan fast trade di sini bisa mencapai area 206, 210 dan 212. Secara pola kita masih belum jelas, tetapi jika kita berkeinginan memang dia membentuk pola cup and handle ya. Jika berkeinginan bisa saja terjadi. Paling tidak dia membentuk area base dulu di 198 dan 192-nya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan sideways. Dengan tren akumulasi yang sudah mengalami pelemahan, dengan volume transaksi distribusi cukup besar juga, saya pikir dead cross akan dimulai dan fase distribusi juga akan datang. Mengingat hal itu bisa terjadi, jadi saya pikir jika teman-teman ambil di posisi 202 tadi, bisa langsung order sell di 206 sampai 210 paling maksimal untuk taking profit di saham GSMF. Lalu ada saham BGTG. Posisi BGTG di sini sudah bertahan di atas demand-nya di 212 dan 206, dan sudah tutup di atas 236 yang merupakan area taking profit pertama. Area pengujian lanjutan ada di area range 258 dan selanjutnya ada di 290. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BGTG bisa mempertimbangkan untuk posisi buy on weakness di area 230 untuk pullback. Tetapi jika teman-teman melakukan pembelian jajan sore, teman-teman bisa mengambil opsi penjualan di 246 dan juga di 242 untuk order sell. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi dengan tren peningkatan akumulasi yang cukup bertahap. Layak diminati saham BGTG ke depannya. Selanjutnya ada saham Denar.
Posisi Denar di sini ingin melewati area break bullish di 294. Bagi teman-teman yang tertarik dan sudah entry di 228, bisa mempertimbangkan area 294 untuk taking profit dan juga di 302 untuk taking profit. Ini salah satu cara kita lakukan fast trade. Dan teman-teman bisa mengambil opsi jika dia turun di bawah 280, bisa mengambil posisi untuk cut loss. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi dan layak diminati untuk saham fast trade esok hari. Selanjutnya ada saham SMDM. Salah satu saham high risk ini berkutat tadi itu bergerak di range harga 191 dan 193. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Dan kalau kita lihat range 191 dan 193 tidak cukup kuat ditembus ya. Area ini cukup kuat dibuat tadi tektokan, dan jika menunjuk perhatian seharusnya dia mampu melewati area 199 di mana fase akumulasinya cukup besar yang terjadi di 12 November dan distribusinya juga tidak cukup kuat di esoknya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi dan saham ini layak diminati apalagi polanya pola swing low. Pola swing low jika dia mampu melewati area 199, saya pikir optimis dia menuju area 220 hingga 230. Apalagi high terakhir itu di 208, potensi untuk arah cukup kuat jika dia mampu melewati area 208 itu sendiri. Selanjutnya ada saham Empo. Posisi Empo di sini tidak mampu melewati area break bullish di 123. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan entry jika dia mampu bergerak di atas 223. Dan harapan kita ketika membeli jajan sore, potensi besok untuk terbang itu cukup kuat ya. Dimana kemungkinan besar dia akan membuka di 122 dan berpeluang untuk bergerak di atas 223. Posisi adalah break yang cukup kuat, di mana posisinya pattern ini adalah bearish channel, di mana bearish channel selalu memberikan cuan yang cukup lebar. Dan kalau teman-teman lihat MACD dan RSI-nya sendiri masih ingin mengindikasikan akumulasi dengan tren distribusi sudah mengalami pelemahan. Layak diminati jika dia mampu melewati area 123. Selanjutnya ada saham PNBS. Posisi PNBS di sini ingin menguji area break bullish di 198. Jika dia mampu melewati area break bullish, potensi menuju area supply terdekat di 105 dan 103 layak diminati untuk sell on strength. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Layak diminati jika PNBS mampu bergerak di atas 98 ya. Selanjutnya ada saham Sen. Posisi saham Sen di sini sudah break dari demand-nya di range 306 dan 300. Jika teman-teman tertarik, kita bisa menunggu di area 278 dan 272. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi. Layak diminati jika mampu bergerak menuju area demand di 278 dan 272 yang merupakan area base terdahulu dan mampu rebound atau pullback. Lalu ada saham IATA. Salah satu emiten batubara ini digoreng hari ini ya. High-nya 81 dengan open di 61, low-nya di 59. Dan kita masih menunggu jika memang dia mampu bergerak di 57 dan 54. Tetapi secara volume yang signifikan seperti ini, saya pikir kecenderungan koreksi masih cukup kuat. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan entry buy on weakness itu di 64. Secara momentum MACD dan RSI sendiri secara akumulasi layak diminati ya. Selanjutnya ada saham Laba. Posisi Laba di sini masih bergerak di area range demand-nya. Kalau kita lihat area range demand yang saya pikir adalah di 198 dan 188. Secara momentum jika dia mampu bertahan di angka 188, saham ini masih menarik di mana dia membuat area base yang cukup panjang. Secara MACD dan RSI masih bertahap ingin akumulasi dengan volume distribusi akumulasi masih cukup campur. Layak diminati jika dia mampu bergerak di atas 210 dan mampu melewati area break bullish di 222 untuk laba. Selanjutnya ada saham Kios. Posisi Kios di sini berada di area range demand di 725 dan 700. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry. Dan dia membentuk candle doji, harapannya jika dia mampu bergerak di atas demand di 725,
minimal dia mampu close di 750 besok, maka pola reversal secara momentum bullish itu sudah bisa dikonfirmasi, yaitu adalah pola morning doji star. MACD dan RSI masih cukup valid dan layak diminati. Ada area supply gap yang akan diuji di 955 dan 880 untuk target terdekat. Selanjutnya ada saham Real. Posisi Real di sini mampu pullback membentuk candle hammer, layak diminati jika dia mampu melewati angka 94. Area break bullishnya masih di 101 untuk menguji area resisten 107, 113 dan 119. Di sini masih ada area gap yang mungkin saja akan ditutup. Kita masih berharap di 75 dan 67. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi, dan saham ini layak diminati jika mampu bergerak di atas 94. Selanjutnya ada saham BBNI. Perbankan Bank Mini ini, perbankan dari top big banks, di posisinya dia akan merefleksi area demand-nya kembali atau retest di 6.750 dan 6.675. Target profit pertama sudah tercapai di 7.475 dan layak diminati. Untuk area range buy on weakness, teman-teman bisa ingat di 6.750 ya. Tetapi jika area tersebut tidak cukup kuat, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menunggu di area 5.000-an. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi, dan saya pikir momentum koreksi sehat wajar-wajar saja dilakukan oleh Bank BBNI. Selanjutnya ada saham BRIS. Posisi Bank Syariah Indonesia di sini masih bergerak di rentang sideways 2200 hingga 1990. Jika teman-teman tertarik, saya pikir bisa mempertimbangkan entry di 1990 dengan catatan risk and reward-nya cukup kecil. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan sideways dengan tren akumulasi yang akan dimulai. Layak diminati jika dia mampu melewati area 2200 yang merupakan area break bullish-nya. Taking profit pertama terdekat ada di 2.300. Selanjutnya ada saham BBYB. Salah satu pola swing trade yang sudah kita lakukan akumulasi untuk entry pertama yaitu di 1235 yang merupakan area range demand gap, dan sudah kita ambil posisi, dan kalau kita lihat sekarang posisinya sudah 1800 dan sudah menuju area taking profit pertama kita ya. Break bullish sudah dilakukan di 1650 dan sudah menyentuh juga area 1890. Dan untuk teman-teman sobat yoga trader, tadi saya sudah ingatkan juga untuk ambil posisi profit sementara, di mana taking profit sudah kita sampaikan, sudah sesuai dengan trading plan, wajar saja kita taking profit. Secara amunisi kalau kita lihat secara pola untuk lanjutan tren kenaikan, saya pikir area target terdekat itu bisa mencapai area 2500 yang merupakan secara Fibonacci, dan patut kita lihat untuk taking profit kedua ya, atau secara bertahap saja di area 2500 nanti. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Layak diminati saya pikir karena momentum Bank BBYB ini baru saja dimulai. Selanjutnya ada saham BCIC atau Bank J-Trust Indonesia. Posisi Bank J-Trust di sini mampu bertahan di atas 224 dan 216 yang merupakan area range demand-nya, dan tidak menyentuh ya, karena di posisi ini seharusnya resisten become support bisa saja terjadi. Jika memang ini cukup kuat, seharusnya akan diuji kembali area supply di 324 dan 314. Jika area ini mampu ditembus juga, maka potensi lanjutan bisa mencapai area 424 dan 412. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi, dan layak diminati saham J-Trust jika mampu melewati area 324 atau meretest kembali area range demand-nya di 224 dan 216 bagi teman-teman yang belum memiliki posisi. Selanjutnya ada saham PKPK. Salah satu emiten batubara ini layak diminati jika dia mampu turun atau koreksi sehat mencapai area 147 atau paling tidak menuju area range demand-nya lagi di 140 dan 138. Secara momentum memang masih cukup bagus, tetapi dari tren akumulasi sudah tidak cukup baik. Secara koreksi sehat yang terjadi cukup kecil dibandingkan dengan akumulasi yang sudah terjadi di 3 harian sebelumnya. Layak diminati jika dia mampu koreksi sehat terlebih dahulu.
Selanjutnya ada saham SCMA. Posisi SCMA di sini masih bergerak di area trendline bullishnya, walaupun memang sudah menembus area trendline bullish pertama. Jika teman-teman tertarik, bisa mempertimbangkan untuk menunggu di area 380 hingga 376. Atau jika dia memang mampu membuat reversal, paling tidak dia mampu melewati area 408 dan membentuk pola morning doji star. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi, dan layak diminati jika dia mampu melewati area 408 atau paling tidak turun dulu menyentuh area koreksi sehat di 380 hingga 376. Selanjutnya ada teman-teman yang menginginkan analisa dari tops, dan saya pikir belum ada analisa yang cukup panjang ya. Kalau kita lihat, dia paling tidak kalau kita lihat dari trennya, ini merupakan saham yang listing pada tahun 2017, dan kalau kita lihat target kenaikan paling tidak dia menuju area 180 dulu secara monthly-nya. Dan bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan jika dia mampu melewati area 183. Dan sejauh ini dari single candlestick seperti ini tidak mampu dianalisa, saya pikir. Selanjutnya ada saham UNTR atau United Tractor. Salah satu emiten yang terdampak dari saham ini adalah dari komoditi coal atau batu bara yang sedang koreksi sehat. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan entry atau menunggu di area 20.875 dan 20.425. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi. Dengan tren distribusi yang mengalami pelemahan, bisa saja teman-teman mengambil posisi ketiga golden cross secara MACD. Dan di sini ada demand gap, kemungkinan saja akan dijemput di 21.275. Selanjutnya ada saham Bank Umat, yaitu adalah Bank Agro. Posisinya sudah berhasil break bullish di 2100, potensi lanjutan akan menguji area resisten di 2230 dan ada supply gap di sana di 2350. Layak diminati jika dia mampu bertahan di atas 2100 untuk, saya pikir, day trade saja dalam jangka waktu 2-3 hari atau 1 minggu. Paling tidak dia mampu mencapai area sell on strength di 2350, bisa lakukan taking profit. Tetapi jika teman-teman yang bertipe swing, teman-teman bisa menunggu saja hingga mencapai area 2700. Jika dia koreksi, teman-teman bisa mengambil lagi di area 1600-an yang merupakan harapan kita. Lalu ada saham Friend. Posisi Friend di sini koreksi sehat hampir 6%, dan saya pikir posisi 6% ini masih bergerak di area range demand di 107 dan 102. Mungkin saja batasan koreksi di sana bisa terjadi, di mana ada area pullback yang terjadi juga di 8 November. Tapi jika memang koreksi sehat itu cukup jauh, paling tidak dia bisa mencapai area 98 dan 96. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi, dengan tren akumulasi juga masih lemah. Dan layak diminati jika dia mampu melewati area 98 untuk lakukan teman-teman buy on weakness belum memiliki posisi. Dan yang terakhir tadi ada saham Cepin atau saham ayam-ayaman. Posisinya di sini saya sudah membuat analisa, dan ini salah satu contekan ya, saya pikir, karena teman-teman sempat menanyakan, ada salah satu anggota Sobat Joker Trader, dan ini salah satu listing emiten swing yang mungkin saja di tahun depan ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Cepin, di sini ada pola bearish channel, dan tetapi posisinya tidak break untuk bullish ya, atau potensi continuous pattern, tetapi dia cenderung bearish. Dan jika teman-teman tertarik bisa menunggu, di sini ada area base ya. Di sini ada area base di 5.675 dan 5.500 untuk ambil posisi. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi cukup kuat, dan layak diminati ketika dia mampu bentuk area base di sini untuk teman lakukan akumulasi. Tetapi jika dia mampu breakdown di bawah 5.500, teman-teman bisa keluar terlebih dahulu, karena kemungkinan besar akan turun di posisi bawahnya kembali di 4.925 dan 4.675. Bagaimana saya mempelajari ini, teman-teman bisa ikut kelas teknikal bersama saya secara privat. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini.
Saya ucapkan terima kasih.